Usaha mebel rimba merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang mebel yang berada di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Bisnis mebel rimba ini sejalan dengan akad ekonomi syariah, yaitu akad istina, di mana akad istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustani dan penjual atau syani. Dasar hukum dari akad istina yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istina adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Riwayat Muslim. Merujuk pada hadis ini, maka dapat disimpulkan bahwa akad istina diperbolehkan. Kemudian sebagian ulama menyatakan melalui ijma'nya bahwa akad istina adalah akad yang dibenarkan dan juga telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Dalam jual beli istina terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pemesan atau mustani, penjual atau pembuat yang disebut juga sani, barang atau objek yang disebut masnu, dan sigat atau ijab kabul. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkan transaksi jual beli istina adalah: pertama, adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Yang kedua, merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga yaitu tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad as-salam. Ketentuan pembayaran akad istina. Dalam melakukan akad istina, utamanya dalam mekanisme pembayaran, perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua yaitu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Ketentuan objek istina. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua yaitu harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima yaitu pembeli atau mustani tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Selanjutnya yaitu tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Syarat-syarat akad istina yaitu kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan nantinya saat barang atau produk pesanan sudah jadi. Oleh sebab itu, kriteria barang harus jelas deskripsikan oleh pemesan kepada produsen sejak awal. Syarat yang kedua yaitu waktu penyerahan barang tidak ditentukan. Dalam akad istina disebutkan bahwa barang penyerahan barang yang sudah selesai dipesan tidak ditentukan. Apabila ditentukan, akadnya akan berubah menjadi akad as-salam. Akan tetapi hal tersebut diperdebatkan oleh ulama.
Menurut tradisi, sebenarnya penentuan penyerahan barang boleh dilakukan. Syarat yang ketiga yaitu barang yang dipesan sudah biasa menggunakan akad istina. Ada pendapat yang menyatakan bahwa barang yang bisa ditransaksikan dengan akad istina adalah barang yang sejak dulu sudah ditransaksikan dengan akad tersebut. Namun pendapat ini tidaklah kuat. Menurut dalil-dalil tentang akad istina dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada batasan barang yang bisa menggunakan akad istina. Bisnis mebel rimba ini sejalan dengan akad istina karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ada di akad istina tersebut. Bisnis mebel rimba ini didirikan oleh Bapak Slamet. Bisnis ini menerima pesanan untuk bangunan teras rumah, untuk pembuatan pintu rumah, pemesanan kursi dan meja sekolah, dan barang-barang bangunan lainnya juga bisa dipesan di bisnis mebel rimba tersebut. Berakhirnya jual beli istina, yaitu berakhirnya akad jual beli istina bila didasari dengan beberapa kondisi, antara lain adalah: pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga yaitu pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Maka implementasi akad istina dalam jual beli mebel di UD rimba yaitu: pertama, pembeli akan memilih jenis kayu yang diinginkan. Kayu tersebut sudah disediakan dari pihak penjual untuk pemesanan, akan menggunakan kesepakatan dengan pembeli. Kedua, setelah memilih jenis kayu, maka pembeli akan memesan kayu tersebut untuk dibuatkan suatu produk barang dengan spesifikasi sesuai dengan keinginan dari pembeli. Yang ketiga yaitu pembeli melakukan negosiasi mengenai pembayarannya, apakah ingin membayar secara tunai atau cicilan. Keempat, setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli, maka tercapailah sebuah kesepakatan, dan penjual akan membuat suatu produk barang tersebut sesuai dengan kesepakatan, baik mengenai spesifikasi yang diinginkan serta jangka waktu penyelesaian pemesanan. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai sistem pembayarannya. Jika dalam kajian teori yang sudah saya sebutkan di atas, sistem pembayaran dalam akad istina dilakukan dengan cicilan baik di awal, tengah, maupun akhir. Maka sistem pembayaran yang ada di UD rimba dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Cicilan ini berupa membayar beberapa terlebih dahulu atau membayar di akhir. Terakhir yaitu proses pengiriman barang. Untuk barang yang telah selesai dibuat, maka akan langsung dikirim ke pembeli dengan ketentuan. Jika barang yang dibeli mempunyai harga lebih dari 1 juta, maka proses pengiriman gratis. Apabila di bawah 1 juta, maka akan dipungut biaya kisaran Rp25.000 sampai Rp100.000, dan biasanya bisa langsung dilunasi jika barang tersebut sudah sampai ke pembeli. Jika terjadi wan prestasi, UD rimba akan menanggung semua kerugian apabila kesalahan tersebut terjadi karena cacatnya barang pesanan, dan akan diganti dengan pesanan yang sesuai dengan permintaan pembeli. Juga diperbolehkan untuk pembatalan akad oleh si pembeli apabila ada kesalahan dalam pembuatannya. Karena UD rimba ini sudah berdiri sejak 2005, maka usahanya lumayan besar, sehingga dalam kondisi seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, UD rimba lumayan memiliki pemasukan. Masih banyak orang yang pesan di UD rimba tersebut, walaupun pembeli sedikit. UD rimba ini berjalan secara konsisten.